Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astika selaku guru mata kuliah analisis algoritma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir analisis algoritma. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nindya Kusumaningrum, NIM 20030032. Baik, yang pertama ada algoritma Grandy. Contoh kasus yang saya ambil yaitu Somakas problem. Somakas memiliki N pekerjaan pesanan dari pelanggan yang harus dia buat. Pembuat sepatu hanya bisa bekerja satu pekerjaan di setiap harinya. Untuk pekerjaan ke I diketahui bilangan bulat TI 1 lebih kecil sama dengan TI lebih kecil sama dengan 1000. Waktu dalam sehari-hari itu mengambil pembuat sepatu untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk setiap hari, keterlambatan sebelum mulai bekerja untuk pekerjaan ke I, pembuat sepatu harus membayar 1 sen dari SI, 1 kurang dari sama dengan SI, kurang dari sama dengan 10.000 sen. Di sini persoalannya yaitu harus membuat program untuk menemukan urutan pekerjaan dengan minimal total denda. Langkah penyelesaian yang diambil yang pertama mendefinisikan setiap job, waktu keterlambatan, dan dendanya. Kedua, mencari nilai fitness dari setiap job dengan cara membagi denda dengan waktu keterlambatan. Yang terakhir yaitu menggunakan konsep Brandy, ambil job yang memiliki fitness paling besar untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ini untuk menemukan solusi yang optimum. Selanjutnya untuk implementasi programnya, di sini ada struct job, di mana di dalam struct job ini ada 3 variabel yaitu waktu, denda, dan ID. Tipe datanya integer, lalu membuat fungsi compare dengan tipe datanya boolean. Lalu di int main ini terdapat variabel T ini artinya banyaknya yang ingin dicoba, test case-nya ada berapa. Setelah itu ada masukan untuk T. Selanjutnya untuk intn ini, N merupakan banyaknya job. Lalu sistem juga akan memasukkan variabel N ini. Setelah itu membuat vektor job, lalu membuat inputannya dan mengurutkan dari terbesar ke yang terkecil. Untuk hasil outputnya, di sini saya menggunakan test case 1 dan banyak jobnya ada 5. Ini hasilnya. Setelah itu di test case ke-8, saya mencoba banyaknya jobnya ada 7 dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk kesimpulan algoritma Grandy, maka dengan membuat program untuk menemukan urutan pekerjaan dengan minimal total denda, menghasilkan solusi yang optimum. Untuk yang selanjutnya yaitu algoritma rekursif. Contoh kasusnya saya mengambil kasus bilangan yang berpangkat. Di dalam bilangan berpangkat terdapat 2 bilangan yaitu bilangan basis dan bilangan pangkat. Contoh bilangan berpangkat misalnya 4 pangkat 3, maka dapat dijabarkan menjadi berikut. 4 pangkat 3 dapat menjadi 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 dikali 4. 4 pangkat 2 dapat menjadi 4 kali 4 atau 4 pangkat 1 dikali 4. 4 pangkat 1 sama dengan 4, maka 4 pangkat 0 kali 4. Untuk 4 pangkat 0 sama dengan 1. Di sini persoalannya mencari hasil dari angka berpangkatnya. Di sini sudah ada implementasinya, yaitu yang pertama mendeklarasikan variabel, ada variabel X, Y, dan hasil, lalu membuat fungsi rekursifnya. Di sini pertama mengecek apakah Y itu sama dengan 0, jika iya maka akan diisikan 1, jika tidak maka akan dipanggil dari pangkat itu sendiri. Setelah itu di int main itu ada masukkan basisnya ini akan disimpan di variabel X. Untuk pangkatnya disimpan di variabel Y. Lalu hasil sama dengan pangkat X, Y. Di sini hasil output programnya, saya mau masukkan basisnya 4 dan pangkatnya 3. Berarti 4 pangkat 3, hasil pangkatnya adalah 64. Untuk kesimpulan algoritma rekursif ini, dalam algoritma rekursif ini berhasil memanggil ke dirinya sendiri lewat pemanggil prosedur dan fungsi. Untuk bentuk rekursif digunakan teknik perhitungan kompleksitas dengan relasi rekurs. Maka nilai akhir dari persoalan algoritma rekursif fungsi 4 pangkat 3 adalah 64. Selanjutnya algoritma paralel. Contoh kasusnya menggunakan matriks sekuensial. Pada algoritma perkalian matriks sekuensial ini, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya matriks A sama dengan banyaknya kolom matriks B.
Untuk mencari hasil kali matriks A dengan B adalah mengalihkan baris-baris ke I pada matriks A dengan kolom-kolom ke J pada matriks B. Kemudian jumlahkan hasilnya, hasil perkalian antara baris dan kolom. Di sini sudah ada matriks A dan matriks B. Selanjutnya untuk implementasi programnya ada matriks 1 dan matriks 2 serta hasil, di mana di dalam baris matriks pertama itu disimpan di variabel M, untuk kolom matriks pertama di variabel N, untuk baris matriks kedua di variabel P, untuk kolom matriks kedua di H. Setelah itu ini untuk memasukkan elemen matriks pertamanya, ini untuk keduanya, dan selanjutnya untuk hasil perhitungannya. Untuk hasil outputnya di sini memasukkan kolom matriks pertama itu ada 4, kolom matriks yang pertama tadi baris matriks pertama itu ada 4, yang kolom matriks pertama itu ada 4. Setelah itu baris matriks kedua ada 4, kolom matriks kedua juga ada 4. Maka ini nanti diinputkan elemen matriks pertamanya. Setelah selesai, lalu muncul lagi masukkan elemen matriks keduanya. Lalu hasil perkaliannya seperti ini. Jadi untuk kesimpulan algoritma paralel, yaitu pengembangan algoritma paralel adalah untuk mengurangi waktu komputasi suatu algoritma. Dengan demikian, mengevaluasi waktu eksekusi suatu algoritma sangat penting dalam menganalisis efisiennya. Jadi pada kasus paralel matriks sekuensial ini menemukan hasil. Ini saya mendapatkannya dari berbagai referensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.